Motor bebek tapi kok matic? Ini dia sang legenda Revo Matic. Jadi tahun 2011 kira-kira 2010 sampai 2013 bebek Honda itu pernah ada Matic-nya teman-teman. Ini dia nih dari Honda Revo Tekno AT. Kalau model resminya namanya itu teman-teman. Ini motor yang sangat-sangat fenomenal karena bebek tapi Matic. Jadi dia menggabungkan Honda Vario ya dengan Honda Revo yang sangat terkenal itu dijadiin satu ya kan. Jadi basically Vario sama Revo kawin punya anak. Ini dia nih hasilnya kan, Revo Matic teman-teman. Ini adalah motor yang tidak laku di Honda ya. Pernah suatu saat katanya itu beneran 1 bulan gak jualan sama sekali di seluruh Indonesia si Revo Matic ini teman-teman. Jumlahnya pun juga tidak begitu banyak ya. Katanya pernah setahun cuma 6.000 atau bahkan setahun kurang dari 6.000. Jadi dalam masa penjualan yang 3-4 tahun, kalau setahun gak nyampe 6.000, ya bisa dibilang motor ini mungkin populasinya gak nyampe 30.000 unit teman-teman. Itu jauh sekali dibandingin merek ataupun model motor Matic lainnya dari Honda. Ya, jadi ini adalah motor yang tidak laku, tapi saya sangat tertarik untuk mencobanya. Kalau kalian familiar sama tempatnya, karena kita memang lagi di tempatnya Om Mobi. Ini motor punyanya Om Fox, timnya Om Mobi, yang sengaja dia beli, dia restorasi karena dia juga suka motor-motor aneh ya, sama kayak gua teman-teman. Sedikit cerita, motor ini basicnya sebenarnya mirip sama Honda Revo ya kan. Honda Revo 110 cc yang sudah injeksi ya kan, dan beda hanya di bagian transmisinya aja teman-teman. Jujur dari bentuk bodi sih juga sebenarnya cukup berbeda ya dengan Revo, tapi kalau sekilas aja ya ini Revo banget lah teman-teman. Nah jadi hari ini kita pengen coba bahas bentukannya, nanti riding experience-nya kayak gimana, hasil restorasinya kayak gimana, biayanya berapa, harganya ya kan. Jadi pastikan kalian ikutin terus karena ini motor yang super duper langka dan aneh. Masih menggunakan kunci pada umumnya ya, motor tahun segitu masih pakai kunci lah ya, jadi dia belum kilas. Nah dashboardnya kalau gua rasa juga beda bentukannya dibandingin Revo biasa ya kan. Masih ada rem depan di kanan sini ya kan. Nah tapi di sebelah sini dia tidak ada rem belakangnya. Jadi ini beneran DNA bebeknya lebih banyak nih teman-teman. Di tahun atau di periode yang sama Yamaha tuh juga ngeluarin Yamaha Lexam. Kalau nggak salah rem belakangnya dia itu di sini kayak motor Matic. Nah kalau Revo Matic itu rem belakangnya masih di kaki teman-teman. Jadi kaki kalian itu masih aktif untuk ngerem ke belakang. Nah, kalau rem depannya masih standar ada di sini, ya kan? Speedometer tidak ada fitur yang begitu wow banget untuk umurnya. Tapi, ada satu fitur yang berbeda di motor ini. Motor ini punya rem tangan, teman-teman. Kalau biasanya motor Matic, remnya itu kan di sini ya, rem tangannya, rem belakang gabung sama rem tangan. Tapi kalau di Revo Matic, di sini coy. Jadi ini rem tangannya yang tinggal ditarik untuk menjadi rem tangan atau rem parkir dari motornya. Nah ini ya, ini sebuah hal yang unik banget karena biasanya rem parkir yang kayak gitu tuh biasanya ada di mobil, ya kan, mobil-mobil kayak Kijang tuh wah gini, ya kan, beberapa mobil lainnya tuh ditarik gitu kayak rem tangan, sama kayak ini teman-teman. Walaupun sayangnya ini sekarang lagi tidak berfungsi, ini berfungsinya untuk menjadi buka bagasi. Iya, jadi ini belum difungsikan kembali, jadi itu masih harus direstorasi lagi, cuman kata Om Fox dia udah beli partsnya. Dan ngomongin soal parts, bagaimana ketersediaan parts untuk motor ini? Ketersediaan parts untuk motor yang super duper langka ini memang langka teman-teman. Jadi motor ini ya, itu dibeli sama Om Fox harganya katanya 4 jutaan rupiah. Restorasinya habis sekitar 2,5-an. Ini di luar restorasi bodi ya, hanya restorasi mesin dan bagian transmisinya aja. Itu katanya habis sekitar 2,5-an. Susah apa enggak? Katanya susah. Kalau misalkan di toko-toko spare part gitu, tuh katanya susah teman-teman. Lebih mudah cari di e-commerce gitu.
Beberapa parts yang berbeda itu sebenarnya lebih banyak di bagian transmisinya teman-teman di sebelah sana. Nah, jadi coba yuk kita bahas ke sebelah situ. Ini dia nih yang bikin Revomatic beda sama Revo lainnya. Biasanya motor bebek itu kan ganti gigi 1 sampai 4. Nah, tapi di sini sama Honda itu dibikin Matic, teman-teman. Nah, Maticnya ini bukan Matic kayak Africa Twin yang Matic gitu, bukan yang ganti gigi ya. Jadi bukan motor gigi terus dia otomatis ganti gigi, bukan. Ini Maticnya itu sama kayak Vario lah, teman-teman. Jadi di dalam sini di ukuran yang sekecil ini itu ada puli dan ada CVT, teman-teman. Jadi biasanya kalau Vario, CVT itu kan sepanjang ini ya. Ini cuma segini doang. Jadi ini belt CVT-nya kecil di sini doang nih. Dan di dalam sini ada puli, ada roller di bodi yang sekecil ini, teman-teman. Nah, di balik CVT-nya itu nanti ada kapas kopling yang juga katanya berbeda dari Revo biasanya. Jadi ini sebenarnya produk yang cukup overly complicated ya. Sesuatu yang simple gitu ya. Tapi diubah jadi sesuatu yang kayak wah ribet sekali gitu. Yang harusnya pakai transmisi, ya kan, harusnya dari mesin itu langsung transmisi langsung ke roda. Ini dari mesin ke Matic dulu baru ke roda. Jadi ini perbedaannya dibandingin dengan Vario. Kalau Vario tuh adalah rasionya tuh ya hanya rasio belt aja. Tapi kalau di motor Revomatic ini rasionya itu ada di sini, ya kan, di sini udah berubah nih rasionya. Ketemu lagi sama gigi depan dan gigi belakang. Jadi rasionya itu banyak banget berpindahnya, teman-teman. Gua nggak tahu secara hitungan efisiensi tenaganya kayak gimana ya. Cuman asumsi gua dengan banyaknya perubahan ini, mungkin efisiensi mesinnya juga berbeda dibandingkan Revo yang biasa, teman-teman. Ada yang pernah punya Revomatic? Coba kalian share. Kayak gimana sih ngerawat Revomatic seperti ini? Nah, kalau kesamaan parts dari mesin, seperti gue bilang tadi, kayaknya di depan ini sama nih. Ini buat kalian yang pemilik langsung koreksi aja di bawah, ya kan? Cuman yang itu tadi, bedanya ada di situ. Nah, gue tadi tanya Om Fox, berapa sih gitu? Harga pulinya aja, teman-teman. Itu kalau nggak salah katanya 1 jutaan. Jadi parts motor ini udah susah, mahal lagi. Karena kalau dibandingin Vario, pulinya jauh banget harganya. Pulinya aja gue dengar kata 1 juta aja udah kayak, wow, kaget banget. Terus katanya, gigi depan dan gigi belakang, sprocketnya itu, gearnya itu juga katanya berbeda dibandingin motor lain. Ini mau ganti rantai, mau ganti sprocket, itu mau ke toko-toko biasa aja katanya itu sulit. Makanya emang kalau mau restorasi ini lebih baik langsung kontak aja ke toko-toko yang ada di e-commerce. Save waktu lah ya. Hal unik lainnya yang kalian bisa lihat ya, ada sesuatu yang hilang di sebelah kanan situ, teman-teman. Apa? Selahannya. Motor ini punya selahan di sebelah kiri, teman-teman. Ya, gue baru lihat nih. Motor bebek, selahannya di sebelah kiri. Gue nggak tahu kenapa, silakan tanya sama Honda. Tapi yang jelas ya, selahannya di sebelah kiri, teman-teman. Kita buka bagasinya. Nah, tangki bensinnya nggak nyampe 4 liter, ya kan? 3,7 kalau nggak salah katanya. Tapi buat kalian para pengguna Revo tuh udah irit banget dah. Nyium aroma bensin aja tuh udah nyala motornya, tau nggak bro? Om Fox cerita katanya dia ngisi 34.000 atau dibawa ke Sukabumi, PP muter-muter itu katanya masih banyak. Jadi ini motor kalau irit ya 150 mah pasti ada, teman-teman. Jadi ini motor emang irit sekali. Tadi gue coba baca spek-speknya ya kan. Nah, katanya kalau speknya secara berat motor ini tuh kayaknya lebih berat sekitar 10 kilo dibandingin Revo biasa. Revo biasa 109, ini 119 kalau nggak salah. Jadi sedikit lebih berat, teman-teman. Mungkin gara-gara dari sistem CVT-nya itu. Ada hipotesa lain dari Semi, kenapa tahun segitu Honda tuh ngeluarin Revomatic, teman-teman. Karena era-era tahun segitu ya, cowok itu nggak mau naik motor Matic. Mereka menganggapnya Mio, Yabi, Vario itu tuh motor cewek. Mereka menganggap kayak, wah cowok tuh setidak-tidaknya bebek lah, gitu. Nah jadi mungkin kenapa ini diproduksi, teman-teman. Ini memang bisa dibilang berapa tahun yang lalu tuh? 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu ya, cowok itu nggak ada yang mau naik motor Matic. Beda sama sekarang, anak SMA dobrak itu pengennya pakai motor Matic, teman-teman. Kita coba posisi duduknya, teman-teman. Ya biasanya ini kayak motor bebek sih. Ya kayak Supra, ya kan, ya Revo. Tuh, posisinya ya begini, cuma bedanya dia Matic aja. Nyala nggak sih? Ya kayak motor Matic sih. Ini aneh sih. Wow, jujur ini aneh sekali motornya. Jadi ini mungkin memang waktu itu ingin mencoba menyasar market yang niche banget lah ya gitu. Mungkin waktu itu 2011, 2010 tuh mungkin motor Matic baru berumur berapa? 6 tahun lah ya. Mio tuh kan 2004 tuh.
hebohnya 2004 kan. Jadi mungkin ini menyasar untuk orang-orang yang nggak suka bodi motor matic gitu ya. Pengennya bebek, tapi pengen maticnya gitu. Karena beberapa kelebihan Revo Matic atau kelebihan motor bebek dibandingkan motor matic adalah ring peleknya tuh 17 teman-teman. Jadi kalau misalkan ngatin jalanan-jalanan yang cukup jelek ya, ring 17 tuh gimana pun juga biasanya akan lebih enak dibandingin motor matic. Posisi ridingnya pun juga berbeda, ya kan? Walaupun memang secara space mungkin kalau motor matic yang decknya datar akan lebih luas untuk bawa-bawa barang dibandingin dengan motor bebek. Tapi ya memang masih ada ya juga yang lebih suka motor bebek dibandingin motor matic. Apakah kalian salah satunya pecinta motor bebek dibandingin motor matic? Pertama kali nyobain Revo Matic. Kenapa gua berasa beda ya pakai motor ini? Ini dia teman-teman, motor matic dari Honda yang tidak laku. Riding position kayak motor bebek ya, basic ini motor bebek. Cuman dari tadi gue nggak ganti gigi tuh, ini nggak ada, nggak bisa diganti ya kan. Dan rem pun juga masih kayak bebek di belakang. Jadi ini agak unik ya riding feel-nya ya. Coba ya, coba. Ini sennya kagak nyala lagi yang ke kiri. Nyala nggak sih sen? Enggak ya? Sen nyala kanan doang lagi. Coba ya, kita gas ya. Oke guys, coba kita gas ya. Gua nggak tahu ini motor rusak apa gimana, tapi lebih kencangan Beat sih kayaknya. Ini tarikannya. Gua gas ya, 1, 2. Lebih cepat Kilano-nya. Kilano-nya bocah kan lebih kencang daripada gua. Anjir, nggak ada larinya nih motor. Buset deh. Aneh bin ajaib abis. Bebek tapi matic. Wah, ini buat nyalip sih. Buat nyalip sih chaos ini motor. Buat nyalip sih chaos ini. Gila, nggak ada tenaganya. Gitu ya. Kalau suspensi ini kayaknya sok belakang kayak udah perlu diganti sini. Surprisingly rem belakangnya pakem banget. Sekarang sih emang mungkin nggak make sense ya. Ngapain sih ada bebek tapi matic? Ya tapi mungkin dulu itu tadi semi. Mungkin zaman dulu motor matic jaga motor cewek banget. Jadi cowok nggak ada yang mau beli motor matic. Duh, diklasonin sama angkot. Ntar bang. Oh, lampu nyala. Asli deh. Ini buat nyalip. Ya sih. Ini menurut gua karena dari mesin ke CVT terus ke gear lagi, rantai lagi, jadi loss tenaganya lumayan banyak. Maksud gua kayaknya Revo ya, yang biasa yang bisa ganti gigi, harusnya di gigi yang tepat tarikannya lebih mantap gitu daripada ini. 110 cc bebek matic. Inilah motor yang keluar di zaman ketika motor matic itu motor yang dianggap motor cewek, teman-teman. Jadi bayangkan dulu 12 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, cowok tuh nggak ada yang mau naik motor matic tuh kalau. Tenggangannya Shogun ke, Eku ke gitu. Sedangkan sekarang semua orang kayaknya pengennya motor matic. Tengahnya anak-anak SMA gitu pasti pada pengennya motor matic. Ya kalau nggak Aerox lah, Vario, ya kan. Bayangin, tren bisa berubah, teman-teman. Pertanyaan utamanya adalah, ini kan motor bebek ya, bisa main kirian nggak ya berarti? Ya kan dia punya puli, dia punya CVT, harusnya dia punya roller kan. Jadi mungkin dia bisa main kirian nggak ya? Ada yang udah pernah test drive? Coba tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Ceritakan pengalaman kalian menggunakan Revo Matic biar orang lain juga pada tahu. Saya di jalan, hasil video guys. Bye bye.